Biarlah lagu yang barusan kami lantunkan ini adalah bukti kepercayaan kami bahwa tingkat keakuratan kami menghidupi kebenaran firman-Mu itu akan menentukan tingkat keberhasilan kami dalam kehidupan ini. Sekali lagi, kami mengatakan dan kami sangat mempercayai bahwa tingkat keberhasilan, tingkat kesuksesan kami dalam hidup ini, itu tergantung dari tingkat akurasi dan ketepatan kami dalam menghidupi kebenaran firman-Mu. Karena itu biarlah kami tidak tergoda oleh tolak ukur dunia yang serba membingungkan dan selalu berubah-ubah. Kami percaya tolak ukur kebenaran firman-Mu itu mulai dulu, sekarang, sampai selamanya. Itu tidak pernah berubah. Mungkin ada saat-saat di mana waktu kami menghidupi kebenaran firman-Mu, kok seolah-olah kami terpuruk, kok seolah-olah kami ini kalah, kok seolah-olah kami ini salah. Tapi kami percaya ujung akhirnya itu adalah kebaikan dalam kehidupan kami. Jika hari-hari ini waktu kami menghidupi kebenaran firman-Mu, kami seolah-olah kami terlihat kalah, ingatkan kami, ini belum akhir dari perjalanan kehidupan kami. Kami percaya ini masih dalam proses. Tuhan sedang membawa kami masuk kepada tangga-tangga keberhasilan yang kadang-kadang caranya kami ini tidak tahu. Tetapi ujung akhirnya kami ini yakin bahwa itu adalah kemenangan ada di pihak kami. Karena itu sungguh-sungguh malam hari ini Tuhan, kami berdoa, biar firman-Mu yang akan Kau sampaikan itu disertai pengurapan Tuhan. Karena kami percaya bahwa tanpa pengurapan-Mu, firman-Mu itu hanyalah meningkatkan moralitas kami. Tetapi tidak memberikan daya ubah yang kuat dalam hati kami. Karena itu kami percaya pengurapan-Mu itu yang akan memberikan perubahan pada hati kami. Kami rindu hati kami ini diubah. Kami rindu hati kami ini dibarui. Kami rindu hati kami ini disegarkan. Kami rindu roh kami ini dibugarkan. Karena kami percaya tingkat kebugaran roh kami itu menentukan tingkat ketahanan kami waktu kami menghadapi segala macam badai permasalahan. Kami berdoa menit-menit ke depan itu tetap ada dalam koridor anugerah-Mu. Jika kami harus berkata satu kalimat saja dalam hidup ini, maka kami katakan, kami butuh Tuhan. Jika kami hanya diizinkan mengatakan satu kalimat saja dalam hidup ini, dan setelah itu kami tidak bisa berkata apa-apa, maka satu kalimat yang akan kami ucapkan itu adalah, kami butuh anugerah-Mu. Sehingga biarlah itu menjadi erangan kami setiap pagi, waktu kami bangun pagi, kalimat pertama yang muncul dari mulut kami itu adalah, kami butuh Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ingatkan kami ini hanyalah debu tanah yang diembuskan oleh anugerah Allah. Itu yang membuat kami selalu mencapai kemenangan-kemenangan dalam kehidupan ini. Terima kasih. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang terbuat dari debu tanah ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sempurna itu, Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata, amin. Ya, ketemu lagi ya. Seingat saya mengisi terakhir itu bulan November. Ya, bulan November atau Desember lah ya. Dan sudah sekitar 60 hari lebih ya. Akhirnya saya bisa berjumpa lagi. Terima kasih buat kesempatan di mana saya bisa berbagi. Nah, Bapak Ibu, saya tiba-tiba tadi diingatkan pada waktu kita menyembah. Corona itu ternyata diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah mahkota. Ya, ternyata corona itu artinya mahkota. Nah, yang kita harus khawatirkan dalam kehidupan ini di musim corona ini adalah ya kita lebih memberikan mahkota itu bukan pada Yesus tapi pada corona.
Saya percaya Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Tapi saat ini kira-kira kita lebih merasakan corona beserta kita atau Tuhan beserta kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah menaruh mahkota. Mahkota itu hanya kita berikan pada Yesus. Karena itu kenapa pada waktu musim pandemi kemarin, itu ada beberapa orang itu yang mereka bertanya kepada saya seperti ini. Pak, kenapa Tuhan tidak menghentikan corona? Kenapa Tuhan tidak menghentikan corona? Saya percaya, jika sampai saat ini corona belum dihentikan, berarti Tuhan lagi menggunakan corona itu untuk menuntaskan kehendaknya di muka bumi ini. Sekali lagi saya mengatakan, kenapa Tuhan tidak menghentikan corona? Mungkin ada Bapak Ibu atau teman-teman Bapak Ibu yang pernah bertanya seperti ini. Kalau sampai Tuhan tidak menghentikan corona sampai detik ini, berarti Tuhan sedang menggunakan corona itu untuk menuntaskan rencananya atas muka bumi ini. Karena percayalah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ahli menggunakan hal-hal yang terlihat tidak baik untuk memunculkan hal-hal yang baik. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca sejarah, virus yang terhebat di muka bumi sepanjang sejarah itu adalah corona. Memang pernah muncul yang namanya flu burung. Memang pernah muncul yang namanya virus SARS. Tapi satu-satunya virus yang betul-betul semerata saat ini, itu sepanjang sejarah, yang betul-betul merata, itu cuma corona. Ya, itu cuma corona. Mungkin ada daerah-daerah, itu yang dikatakan green zone, ya, di mana tempat itu tidak terkena corona. Tapi dampak dari corona, yaitu mengguncang perekonomian global dunia, itu tidak menutup mata, itu juga mempengaruhi daerah-daerah yang green zone. Ya. Dan terbukti, salah satu rencana Allah yang dituntaskan, ya, Tuhan menggunakan corona untuk menuntaskan rencananya, salah satunya itu adalah untuk menunjukkan siapa yang paling berharga dalam kehidupan ini. Ya. Tuhan lagi menyingkirkan pondasi-pondasi pasir loh dari kehidupan kita, sehingga yang tersisa itu hanyalah batu karang. Ya, saya percaya seperti ini deh Bapak Ibu. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu difilter di dalam kehendak Allah dalam hidup kita. Yang setuju sama-sama kata amin. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu tetap ada di dalam filter kehendak Allah buat kita. Terbukti loh, iblis mau menyentuh Ayub. Tapi iblis itu minta izin sama Tuhan. Dan Tuhan katakan, engkau boleh sentuh tubuhnya, tapi engkau tidak boleh sentuh nyawanya. Berarti seperti ini, corona yang terjadi di muka bumi ini, bahkan yang kita alami, itu tetap ada di dalam filter kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena itu, sekali lagi, yakinilah, ya, bahwa Tuhan ingin menggunakan corona untuk menuntaskan kehendaknya. Saya mengamati, iman itu ada dua loh. Yang pertama, iman memindahkan gunung. Kalau boleh tahu, apakah ada di ruangan ini yang sempat terkena corona? Ada? Bisa tolong lambaikan tangan? Yang sempat terkena? Tidak ada, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu semua mempunyai iman memindahkan gunung. Ya, gunung masalah dipindah. Ya, itu puji Tuhan. Tapi saya membaca di Ibrani 11, itu ada yang namanya iman mendaki gunung. Buktinya ada orang-orang Kristen yang terkena corona, ada iman memindahkan gunung, gunung masalah dipindah. Tapi ada juga yang namanya iman mendaki gunung. Apa itu iman mendaki gunung? Gunung masalahnya tidak dipindah, tapi kita harus mendakinya. Arti iman mendaki gunung itu seperti ini, bersabar dalam penderitaan. Saya punya teman yang dia terkena corona sampai 30 hari, dia cinta Tuhan betul-betul. Dia cinta Tuhan. Tapi kenapa dia terkena corona? Dia sedang mengalami yang namanya iman mendaki gunung, bersabar dalam penderitaan. Dan setelah dia mengalami corona 30 hari, Bapak Ibu, wah, dia melakukan tes
tes corona, itu ada tes antibodi corona. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, di tes di Rumah Sakit Nasional Hospital, itu kita ingin tahu antibodi kita terhadap corona. Itu kalau tidak salah, kalau skornya di bawah 0,5, itu rentan terkena. Tapi kalau skornya antara 0,5 sampai 20, itu punya antibodi yang cukup kuat. Tapi kalau antibodinya itu di atas 20, itu Anda bisa dikatakan sangat kuat terhadap corona. Lah, teman saya yang terkena corona, itu setelah dites, dokter mengatakan Anda tidak butuh vaksin lagi. Kenapa? Karena derajat antibodinya itu lebih besar dari 250, sampai mesin aja tidak bisa melacak. Saya membayangkan, dia ngalami yang namanya iman mendaki gunung. Ya, jadi sekali lagi saya berdoa, mari saat ini kita minta agar Tuhan menuntaskan rencananya di muka bumi ini. Nah, oke dah, saya akan masuk dan saya membuat PowerPoint agar Bapak Ibu bisa mencatat, ya, Bapak Ibu bisa konsentrasi, ya. Oke, saya akan share screen Bapak Ibu. Sebentar. Malam hari ini saya ingin memberikan tema pada firman yang akan saya sampaikan. Itu adalah sendirian mendatangkan penderitaan. Wah, di musim corona ini ya tidak baik lah ya saya mengatakan musim corona. Ini saya lebih baik saya mengatakan musim anugerah Tuhan aja deh. Kalau musim corona kok kelihatannya saya memberikan mahkota sama corona. Ini saya bertobat menggunakan bahasa itu. Ya, ini salah satu hal hikmat yang saya dapatkan. Sendirian itu mendatangkan penderitaan. Nah, saya akan langsung aja deh ini ya. Nah, saya mengajak kita membuka Efesus pasal 4 ayat 14 sampai 15 ya. Bapak Ibu bisa membaca di sini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia di dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Perhatikan di sini, saya kasih tulisan merah. Kita bertumbuh di dalam segala hal Kristus, ke arah Dia, yaitu Kristus adalah kepala. Perhatikan ayat ini, dikatakan bahwa kita ini harus bertumbuh di dalam segala hal. Ya. Jadi sekali lagi, kecenderungan orang Kristen, dia ini tidak seimbang. Dia bertumbuh dalam satu hal, tapi tidak bertumbuh di dalam hal yang lain. Ingatlah, ketidakseimbangan itu selalu membuat hidup kita itu tertatih-tatih. Contoh, menurut Bapak Ibu, lebih penting mana? Karakter atau skill? Saya yakin ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan bahwa karakter itu penting. Ya. Tapi saya mengatakan apa jadinya orang Kristen berkarakter tapi tidak berkemampuan. Sulit Tuhan memakai dia. Karena kita tidak menutup mata, orang-orang yang dipakai Tuhan itu berkarakter tapi juga berkemampuan. Tapi bisa bayangkan kalau ada orang ya, dia punya skill kuat tapi tidak berkarakter, itu tambah membahayakan. Karena itu kenapa saya simpulkan seperti ini. Kalau kita bicara keradikalan, manifestasi terhebat dari sebuah keradikalan itu adalah keseimbangan. Ya. Kadang-kadang orang Kristen itu tidak seimbang. Sangat mengutamakan karunia roh, tapi melupakan yang namanya buah-buah roh. Atau ada orang Kristen, buah-buah rohnya baik, tapi melupakan yang namanya karunia roh. Ya, ketidakseimbangan itu awal penyesatan. Kalau kita mau radikal, hidup ini harus seimbang. Apa jadinya pelayanan baik tapi keluarga tidak baik? Sulit. Tapi apa jadinya kalau misal pekerjaan tidak baik, keluarga baik juga sulit juga. Jadi saya simpulkan, kalau kita mau bertumbuh, kita ini harus bertumbuh dalam segala hal. Tetapi kalau kita berbicara tentang pertumbuhan dalam segala hal, pertanyaannya, ke arah mana kita harus bertumbuh? Nah, ini saya tunjukkan langsung ada 6. Ya. Saya coba simpulkan dari semua materi khotbah, materi seminar yang selama ini saya dapatkan, saya coba sarikan, ternyata ada 6 lini kehidupan yang kita ini harus seimbang, saudara.
Ya, sudah nanti Bapak Ibu akan lihat semua topik-topik khotbah itu akarnya itu 6 lini ini. Saya coba renungkan apakah ada lini yang lain. Tidak ada. Jadi kalau mau seimbang, mau betul-betul radikal dalam hidup ini, 6 ini harus betul-betul kita ini bertumbuh. Ya, yang pertama kerohanian dan prinsip kehidupan. Ya. Yang kedua pekerjaan dan mentalitas. Ya, apa jadinya? Kerohanian baik, tapi pekerjaan tidak baik, wah sulit. Ya. Kerohanian, pekerjaan, kesehatan. Ya. Kerohanian baik, pekerjaan baik, stroke, jantung koroner, diabetes, wah sulit ya. Keempat, pernikahan dan rumah tangga. Ya. Kelima, keuangan dan pemeliharaan hidup. Dan yang keenam adalah hubungan sosial dan persahabatan. Ya. 6-6-nya ini penting, Bapak Ibu bisa catat ya. Jadi Bapak Ibu bisa evaluasi kira-kira 6 lini ini mana yang kita ini lubang. Biasanya di titik itu akan tertatih-tatih. Coba tunjukkan dari 6 ini mana yang tidak penting. Tanpa kerohanian kita tidak punya yang namanya prinsip kehidupan, tidak punya pekerjaan, wah sulit sekali. Sehat, tidak sehat, sakit-sakitan, bagaimana kita menuntaskan rencana Allah. Pernikahan dan rumah tangga tidak baik, kita tidak punya energi dalam melakukan segala sesuatu. Keuangan tidak baik, sulit kita berbuah. Alkitab mengatakan kalau orang tidak bisa mencukupi kehidupan primernya, dia sulit berbuah. Ya, hubungan sosial dan persahabatan, limanya baik tapi tidak punya teman, sulit juga. Ya, jadi saya simpulkan deh, kalau kita mau bertumbuh 6 lini ini kita harus bertumbuh. Kalau mau radikal 6 lini ini kita harus radikal. Tapi dari 6 lini ini, yang saya mengamati yang paling jarang dikhotbahkan, itu yang saya kasih poin merah. Hubungan sosial dan persahabatan. Ya, ini jarang sekali. Karena itu kenapa ada banyak orang Kristen hari-hari ini tidak menutup mata. Ya, datang ke gereja tidak kenal siapa-siapa, pulang pun tidak kenal siapa-siapa. Bahkan mereka tinggal dalam sebuah perumahan, mereka malas bersosialisasi. Ya, seolah-olah saya pernah mendengar ada statementnya orang Kristen seperti ini. Saya dan Tuhan lebih daripada cukup. Waduh, itu sama saja itu kita sedang mengatakan bahwa ruji atau lini kehidupan yang keenam itu tidak penting. Karena itu kenapa saya menyempatkan diri malam hari ini di hubungan sosial dan persahabatan. Itu harus kita munculkan. Sehingga goal saya malam hari ini, Bapak Ibu mencintai yang namanya pertemanan. Bapak Ibu merindukan yang namanya persahabatan. Berkenal dengan orang baru, itu adalah salah satu bentuk anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, hubungan sosial dan persahabatan. Karena itu kenapa saya beri judul firman hari ini, sendirian itu mendatang penderitaan. Saya akan masuk. Kenapa persahabatan itu penting? Ya, kenapa persahabatan itu penting? Nah, ini saya tunjukkan. Saya percaya ada banyak cara Tuhan menolong kehidupan kita. Wah, hari-hari ini muncul banyak kesaksian-kesaksian, Bapak Ibu. Ya, ada yang dipelihara Tuhan melalui mujizat pemeliharaan hidup. Ya, saya banyak mengalami mujizat pemeliharaan hidup justru di masa pandemi ini. Pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah saya alami di masa-masa belum pandemi. Itu hari-hari ini saya alami. Karena itu kenapa ada begitu banyak pengalaman-pengalaman kuasa, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu Tuhan tambahkan di masa pandemi ini. Mujizat pemeliharaan hidup. Ya. Sebuah kejadian alam saya pernah mengalami, di mana mobil saya terbakar dan saat itu tiba-tiba hujan deras itu turun, dan waktu mobil saya tiba-tiba apinya padam, hujannya berhenti. Itu sebuah kejadian alam. Kesembuhan atas penyakit secara supranatural. Saya pernah mengalami juga, ya istri saya kena tumor otak, anak saya yang kedua itu kena jantung bocor, mata hampir buta, usus melorot semuanya. Kesembuhan atas penyakit secara supranatural. Saya percaya Bapak Ibu pernah mengalami. Tetapi saya mengatakan, puji Tuhan buat pertolongan-pertolongan Tuhan secara supranatural. Terima kasih buat pertolongan-pertolongan Tuhan secara supranatural. Tapi perhatikan ini Bapak Ibu. Hati-hati. Seringkali kita ini sangat menjunjung tinggi pertolongan
pertolongan Tuhan yang bersifat supranatural, tapi cenderung kurang memperhitungkan pertolongan Tuhan yang bersifat natural. Ya. Sekali lagi, terima kasih buat pertolongan-pertolongan supranatural. Tapi kadang-kadang kita ini sangat menghormati pertolongan secara supranatural. Tapi kita melupakan pertolongan Tuhan yang bersifat natural. Padahal pertolongan secara natural, pertolongan Tuhan secara natural, itu lebih sering, itu lebih konsisten kita alami dibandingkan pertolongan Tuhan secara supranatural. Contoh, kira-kira Bapak Ibu lebih sering ngalami yang mana? Waktu kelaparan, tiba-tiba beras datang dari langit. Atau kita dapatkan anugerah pertolongan Tuhan melalui pekerjaan kita. Ya, terima kasih buat beras-beras yang Tuhan datangkan kepada rekening-rekening kita di BCA. Tiba-tiba itu membludak, ada sebuah transfer rekening dari orang yang tidak dikenal. Saya mengalami hari-hari ini. Saya tidak tahu, tiba-tiba ada orang-orang WA, saya tanya, Bapak siapa? Maaf Pak, saya disuruh Tuhan dan saya tidak mau diketahui siapa saya. Saya mendapatkan kiriman-kiriman beras kepada rekening-rekening saya di BCA tanpa saya tahu. Terima kasih buat pertolongan secara supranatural. Tetapi faktanya pertolongan Tuhan pemeliharaan hidup melalui pekerjaan saya sehari-hari, itu secara natural, itu lebih sering kita alami. Contoh, sembuh dari sakit karena sebuah mujizat, dengan sembuh dari penyakit karena obat, lebih sering yang mana? Jangan lupakan, pertolongan supranatural penting, tapi hormati juga pertolongan Tuhan secara natural. Marilah hari ini kita belajar juga berterima kasih buat pertolongan Tuhan secara natural. Nah, ini penting Bapak Ibu, tolong baca. Ini yang saya hidupi bertahun-tahun dalam kehidupan ini. Karena itu kenapa saya bisa dikatakan bahwa saya tidak, mulai tahun 2002, saya bisa katakan bahwa saya hampir tidak pernah benci kepada seorang manusia pun. Kalau benci pun maksimal 5 menit saya pasti bisa mengampuni. Kenapa? Karena ini salah satu pertolongan Tuhan yang bersifat natural, di mana paling sering kita alami, itu melalui teman. Ya. Mari kita lihat Kejadian 2:18 deh. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca Kejadian 2 sebelum di ayat 18 ya, di ayat atasnya ya, mulai Kejadian pasal 1 ayat 1 semuanya. Saudara kan mengatakan bahwa Tuhan itu mengatakan segala sesuatu itu baik. Tapi pertama kali Tuhan mengatakan tidak baik, itu di ayat ini. Ini pertama kali. Berarti artinya seperti ini. Artinya Tuhan mengatakan, ketidakbaikan pertama terjadi dalam hidup kita. Kalau kita ngalami hal ini, kita lihat, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan, tidak baik kalau manusia itu sendirian. Ya. Artinya seperti ini. Saya ingin menyampaikan maksud Tuhan seperti ini. Ketidakbaikan pertama terjadi dalam hidup kita, itu pada saat kita ini sendirian. Ya. Ketidakbaikan pertama terjadi dalam hidup kita, itu pada saat kita sendirian. Oke, saya stop share sebentar. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, lebih tidak baik mana? Tidak punya teman atau tidak punya uang, Bapak Ibu? Ya, lebih tidak baik mana? Tidak punya teman atau tidak punya uang? Ya, ya dua-duanya tidak baik. Ya, dua-duanya tidak baik. Tadi saya masuk itu jam 8 kurang 10, Bapak Ibu, di ruangan ini. Dan saya tidak berani memunculkan wajah saya karena saya melihat Bapak Ibu lagi asik masuk ngobrol. Ya. Ya, sudah tidak tahan shopping keliling ya, akhirnya saya membatasi diri saya tidak memunculkan wajah saya karena lagi asik masuk dan saya tertarik juga mendengarkan pembicaraan tadi seperti itu kan. Nah, dan semuanya itu butuh uang gitu kan.
Nah, kalau boleh saya tanya deh, kalau boleh saya tanya Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, lebih tidak baik mana? Tidak punya uang atau tidak punya teman? Saya tanya biar hidup ya, biar hidup. Saya tanya kepada Ibu Lina deh. Saya lama tidak menyapa Bu Lina juga. Ibu Lina, Ibu Lina, Ibu Lina. Shalom, selamat malam Bu Lina. Iya, Kalau Pak Anton, malam Pak. iya, iya. Lebih baik mana? Tidak ada yang lebih baik, Pak. Maksud saya, mana yang lebih tidak baik? Lebih tidak baik tidak punya uang atau tidak punya teman? Dua-duanya sama-sama tidak baik. Tapi mana yang lebih tidak baik? Lebih tidak baik kalau nggak punya teman, Pak. Kenapa, Bu Lina? Kenapa, Bu Lina? Kalau nggak punya uang, ya sudah nggak punya uang. Tapi kalau nggak punya teman, kalau gini maksudnya, kalau kita masih punya teman, kondisi kita nggak punya uang, teman bisa bantu kita. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya teman, lebih parah lagi gitu loh. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Ada orang mengatakan, loh Pak, ya lebih tidak baik kalau kita tidak punya uang kan Pak? Saya tanya kenapa? Selama kita punya uang, kita punya teman. Kira-kira setuju enggak Bapak Ibu? Selama kita punya uang, kita punya teman. Berarti kalau selama kita punya uang, kita punya teman, berarti teman kita mau bersahabat dengan kita karena apa? Karena uang. Berarti kalau ingin cari teman sejati, carilah bukan pada waktu Bapak Ibu punya uang. Carilah pada waktu Bapak Ibu tidak punya teman. Saya setuju dengan pernyataannya Bu Lina. Waktu saya merenungkan tidak baik kalau manusia itu sendirian. Tiba-tiba Tuhan memberikan rema dalam kehidupan saya. Betul. Selama saya punya teman, saya tidak mungkin mati. Saya percaya meskipun 3 bulan saya tidak punya uang, selama saya punya teman, saya tidak mungkin mati, saya tetap bisa makan kenyang, anak saya tetap bisa bersekolah. Kenapa? Karena teman saya ini banyak. Karena itu, saya kembalikan ke PowerPoint. Karena itu, ya, mana yang lebih tidak baik? Ayo. Karena itu kenapa lihat ada banyak orang yang mengorbankan teman hanya untuk uang. Loh, hati-hati loh. Prinsip yang barusan saya tanyakan, itu menentukan mana yang lebih dulu kita korbankan. Ada orang yang temannya ini melakukan kesalahan ini, aduh, itu tidak sepadan lah dengan sebuah, akhirnya kita putus sebuah persahabatan. Tidak memungkiri, ada banyak orang mengatakan seperti ini, uang, teman-teman. Aduh, enggak lah. Kita mengatakan ketidakbaikan pertama dalam hidup ini terjadi waktu kita ini tidak punya teman. Lihat ini. Silakan baca dengan kuat, remakan di dalam hati. Masalah itu tidak akan pernah menjadi masalah yang berarti jika kita punya teman. Tapi yang bukan masalah bisa jadi masalah jika kita tidak punya teman. Aduh, sama teman itu jinjai loh, apalagi kalau Bapak Ibu marketing. Ya, di masa pandemi ini, saya punya banyak teman-teman yang mereka jualan online. Udahlah, selisih-selisih sedikit, saya jinjai lah. Aduh, cuma selisih 10.000, 20.000. Ya udahlah, kita belilah. Teman. Ya, tuh. Lihat ini. Saya harus berhati-hati. Bukan berarti saya mengajar untuk kita ini lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Loh. Bukan. Jika mulai awal tadi saya mengatakan, ayo kita menghargai teman, bukan berarti saya mengajak kita untuk lebih belajar mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Bukan. Tapi perhatikan ini. Ingat, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini adalah fasilitas yang Tuhan berikan untuk menolong kehidupan kita. Bukan berarti saya mengajak kita lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Bukan. Tapi saya bertanya, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah makan ayam?
pasti semua pernah makan ayam. Makan sapi, pasti pernah makan sapi. Maksud saya seperti ini. Kalau ayam, sapi, kambing, kangkung, bayam, itu saja kita hargai. Bisa dipakai Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Apalagi teman kita, makhluk Tuhan yang paling mulia, Bapak Ibu. Karena itu kenapa, yuk malam hari ini, saya mengajak kita lebih menghargai teman-teman kita, yuk. Saya mengajak kita lebih menghargai orang-orang di sekeliling kita, karena mereka bisa dipakai Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Ya, lihat ini. Saya percaya di masa pandemi ini, kalau sampai mereka mengatakan, Panton, kok saya tidak merasakan pertolongan Tuhan ya? Berarti sebetulnya dia tidak punya teman. Selama dia punya teman, Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong kehidupan dia. Tapi kenapa ada orang yang tidak suka berteman? Lihat ini, lihat ini. Ya, kenapa ada orang yang tidak suka berteman? Saya menemukan ada cukup banyak orang itu yang mereka tidak suka bersahabat atau mereka tidak suka berteman. Mari kita evaluasi ayat ini. Ya, maksud saya evaluasi kehidupan kita melalui ayat ini, ya, bukan kita evaluasi ayat ini. Perhatikan ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, ya. Jadi berteman itu lebih baik daripada sendirian. Kenapa? Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Silakan dilihat di sini, dikatakan karena mereka di sini siapa? Mereka yang berteman. Karena mereka yang berteman, menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Nah, kenapa ada orang yang tidak suka berteman? Karena tidak menutup mata, Bapak Ibu. Bersahabat itu butuh jerih payah. Kenapa ada orang tidak suka bersahabat? Karena bersahabat itu butuh jerih payah. Contoh, kalau sahabat kita suatu ketika sakit, ya namanya sahabat, kita pasti akan jenguk. Kalau dia butuh pertolongan, kita harus tolong. Kalau dia tidak punya pekerjaan, kita harus menolong mencarikan pekerjaan. Loh, kalau kita tidak punya, kalau dia bukan sahabat kita, dia ada masalah. Ya tidak perlu ada urgensi untuk kita menolong. Kenapa ada orang tidak suka berteman? Karena tidak menutup mata. Berteman itu butuh jerih payah. Ya. Coba saya tanya, Bapak Ibu, bersahabat itu butuh bayar harga atau tidak? Butuh. Ya. Ada sebuah peraturan tidak tertulis di gereja kami. Ini ada peraturan yang tidak tertulis. Buat para pemimpin, Bapak Ibu. Gereja kami ini adalah gereja, semua jemaat itu wajib komsel. Jadi semua jemaat itu kami akrab satu sama lain dan terfollow up, saling kenal. Dan seringkali jika misal ada satu jemaat yang ulang tahun, itu pasti dibelikan urunan kado ulang tahun, gitu ya, sama-sama teman komselnya. Dan itu seringkali loh Bapak Ibu. Ya, di sini kira-kira kalau ada yang berulang tahun, yang lain urunan beli kado atau tidak? Tidak, ya enggak apa-apa, mungkin karena luar kota, seperti itu ya. Kalau luar kota bisa kirimkan voucher kok sekarang gitu kan. Nah, seringkali pemain-pemain komunitas di tempat kami, itu kadang-kadang ketemu dengan kami, para pemain, Anton, ini ada Susan yang ulang tahun. Mau ikut urunan? Saya tanya, Susan siapa? Itu salah satu teman komsel kami. Ikut. Terus besoknya ada lagi. Anton, ini ada salah satu teman kami, dia wisuda. Mau ikut urunan enggak? Memberikan kado buat mereka. Siapa itu? Jemaat lagi. Oh, jemaat. Konsep kami jemaat itu anak. Ikut. Terus besoknya lagi ada komsel lagi yang sudah menikah. Pak Anton, mau ikut urunan enggak? Kado. Oh, urunan apa lagi? Gitu ya. Ini ada salah satu jemaat juga. Dia barusan punya anak. Mau ikut urunan apa enggak? Ikut. Terus besoknya ada lagi kan? Pak Anton, mau ikut urunan lagi. Ini ada pernikahan yang lagi anniversary. Ikut urunan? Ikut. Bapak Ibu,
Jemaat saya ini sih, jemaat kami tidak banyak sih, 400 orang. Tapi saya tanya, 400 orang kalau sekali urunan 50.000, Bapak Ibu. Itu berapa? 400 kali 50.000. 20 juta ya? 400 ya berapa? 400 kali 20 juta. Lu bayangkan itu bisa bayar SNK mobil saya selama 5 tahun, Bapak Ibu. Tapi itulah sebuah pertemanan. Pertemanan itu butuh jerih payah. Karena itu kenapa kami waktu pemberkatan nikah buat jemaat kami. Seringkali kadang jemaat waktu pemberkatan nikah memberikan PK buat kami yang memberkati. Kami mengatakan, enggak, konsep kami jemaat itu anak. Kalau anak menikah, orang tua yang memberi kado atau anak memberi kado kepada orang tua. Berteman itu butuh jerih payah. Kenapa ada orang banyak tidak suka berteman? Tidak menutup mata. Bersahabat itu butuh jerih payah. Saya percaya Bapak Ibu pernah mengalami hal ini. Tapi coba kita lihat. Dikatakan di sana, ini akan membuat Bapak Ibu bersemangat kalau berjerih payah di dalam pertemanan. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka yang berteman itu menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Wow! Mereka yang berteman itu terima upah yang baik. Upah yang baik di dalam bahasa aslinya itu adalah good return. Apa itu good return? Bapak Ibu yang ahli ekonomi pasti memahami. Return itu kita dapatkan kalau kita melakukan investasi. Bapak Ibu menabung di bank pasti akan mendapatkan bunga. Siapa yang di sini tidak pernah menabung di bank tapi dapat bunga bank? Wah, itu pasti menantunya yang punya bank, gitu kan? Kalau kita nabung, investasi, itu butuh pengorbanan enggak? Butuh. Tapi saudara kan mendapatkan yang namanya return. Sama, Alkitab mengatakan kau akan menerima good return dari sebuah jerih payah pertemanan. Berarti saya mengatakan berinvestasi, bersahabat itu adalah berinvestasi loh. Kalau Anda punya 5 sahabat, Anda sering berjerih lelah. Anda sedang berinvestasi kepada 5 orang. Anda punya 10 sahabat, Anda berjerih lelah kepada mereka. Anda telah berinvestasi pada 10 orang. Dan suatu ketika, Anda akan menerima yang namanya return. Tapi perhatikan ayat ini, perhatikan statement ini. Tapi bukan berupaya mencari untung dalam persahabatan loh. Ya, saya khawatir saya menyampaikan ini lalu Bapak Ibu pilih-pilih dalam bersahabat. Yang kaya mau bersahabat, yang miskin tidak mau bersahabat. Tidak. Bukan berupaya mencari untung dalam persahabatan. Tapi persahabatan itu pasti memberi keuntungan. Yang benar mencari untung dalam ibadah atau ibadah memberi keuntungan. Jangan cari untung dalam ibadah. Tapi pasti ibadah itu akan memberikan keuntungan dalam kehidupan kita. Ya. Saya sudah sampai jam 9, Bapak Ibu. Ya. Ini kalau dilanjutkan ini bisa sayang sekitar 35 menit lagi. Ya. Kalau tidak salah saya punya jadwal lagi bulan depan. Gitu kan? Ini tidak apa-apa, saya akan sambung lagi karena ini masih ada 5 poin. Ya, 5 poin ciri persahabatan berkualitas itu nanti saya akan kupas dan saya tunjukkan kenapa ada orang suka sendirian. Itu ada 4 poin lagi, berarti total masih ada 9 poin. Ya. Tetapi hari ini saya ingin memberikan trigger karena itu kenapa saya ini suka berteman, Bapak Ibu. Saya ini suka bersahabat, ya. Karena itu kenapa saat ini jujur saya lupa nama suaminya Bu Lina itu siapa. Saya lupa, ya, karena saya ini orang pelupa. Tapi agar saya tidak lupa, saya catat nama suaminya Bu Lina. Karena dulu pernah kalau tidak salah suaminya Bu Lina juga pernah bertanya. Itu saya catat di handphone saya loh. Ya namanya. Terus nama suaminya Bu Nini, saya tidak pernah lupa. Kenapa? Karena di sub tertulis Pak Sam dan Bu Nini. Nah ini menolong saya, gitu kan. Sehingga saya tidak pernah lupa. Tapi nama-nama suami saudara tidak dicatat, saya lupa. Tapi untuk memudahkan saya catat semua di handphone. Ya, bahkan sampai nama-nama anaknya itu kadang saya catat semua di handphone. Itu bukti saya ini menghargai sebuah pertemanan.
Hargailah sebuah persahabatan. Hargailah sebuah pertolongan. Ya. Buat orang-orang yang suka sendirian, percayalah, orang yang suka sendirian, salah satu cara Tuhan untuk membuat kita ini menjadi makhluk sosial, yaitu tidak bisa hidup tanpa orang lain, itu adalah kita kan menerima masalah yang melebihi kemampuan kita. Sampai satu titik kita berkata, memang dalam hidup ini kita ini butuh yang namanya teman. Hargai sebuah pertemanan, hargai sebuah persahabatan. Saya berdoa, Bapak Ibu, mulai hari ini, Bapak Ibu cinta yang namanya pertemanan. Hargai setiap orang-orang di sekeliling kita, karena mereka adalah simbol-simbol pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Sekelumit pewahyuan, biarlah itu menjadi sebuah trigger buat kami, di mana kami menghargai setiap orang-orang yang memang Tuhan tentukan ada di sekeliling kehidupan kami. Kami berdoa, jika ada di antara kami yang pernah mengalami trauma akibat konflik atau dihianati oleh seorang sahabat kami, dan mungkin itu akhirnya membuat kami memiliki prinsip dalam hidup ini, rugi berteman terlalu akrab, rugi memiliki sahabat terlalu banyak, karena mereka pernah mengalami trauma yang buruk di masa lalu. Biarlah firman ini mengingatkan bahwa Yesus pun yang maha baik, itu juga pernah dihianati oleh sahabatnya Yudas. Tetapi kalau kami ini pernah dihianati oleh teman kami, dan itu membuat akhirnya kami tidak mau berteman, maka kami akan kehilangan benefit dari sebuah persahabatan. Faktanya, tidak ada institusi yang sempurna di muka bumi ini. Gereja, pekerjaan, perkumpulan-perkumpulan persekutuan doa, ataupun bahkan teman-teman rohani pun, teman-teman rohani kami pun, itu mereka adalah orang yang belum sempurna. Karena itu, kenapa kami selalu mengharapkan kami punya teman yang selalu baik, tidak melukai kami. Itu tidak mungkin. Bahkan melalui konflik-konflik yang kami alami dengan sahabat kami, sebetulnya itu melatih bagaimana kami ini memiliki karakter kasih kok. Kami berdoa, biar sekali lagi hari ini kami menghargai bahwa orang-orang di sekeliling kami, ciptaan Tuhan yang paling mulia, itu adalah simbol-simbol pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Ingatkan prinsip ini, masalah itu tidak akan pernah jadi masalah kalau kami ini punya teman. Tetapi kalau kami ini tidak punya teman yang bukan masalah besar, itu justru bisa menjadi masalah yang sangat hebat buat kami. Terima kasih, sempurnakan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Puji.